Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dari kanal Awali Rizki kali ini membacakan berita kegeraman Dirjen Pajak atas pengusaha tambang yang dianggap tidak lapor pajak. Nah, judulnya, Dirjen Pajak geram pengusaha tambang banyak yang tak lapor pajak, ditayangkan oleh CNN Indonesia pada hari Kamis 4 Desember jam 6.31 pagi. Nah, ada gambar ilustrasi Dirjen Pajaknya. Kemudian beritanya begini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto geram lantaran sejumlah pengusaha tambang mineral dan batubara, minerba ya, tak taat lapor pajak. Karenanya pemerintah mengancam para pengusaha minerba tak akan bisa mengantongi persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB 2026 apabila tidak patuh perpajakan. Jadi memang mereka perusahaan tambang itu harus disetujui ya rencana kerja dan AB-nya, RKAB-nya. Nah, ini dijadikan persyaratan sekarang. Kita tidak tahu sebelumnya apakah ini jadi persyaratan atau tidak. Nah, berdasarkan data DJP, Direktorat ya, jumlah wajib pajak WP yang aktif pada sektor minerba tidak sebanding dengan jumlah pelaporannya. Jadi ada WP yang tercatat aktif tapi nggak lapor gitu, cukup besar. Ya. Maksud berita ini begitu. Nah, contohnya pada 2025 WP aktif yang terdaftar, wajib pajak yang terdaftar ya perusahaan tambang minerba ya 7.128. Tetapi yang melapor SPT masih nihil. Ya memang belum sih sebenarnya. Maaf ini kita baca ini. Padahal batas pelaporan SPT badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau 30 April setiap tahunnya. Ya masih belum sih ya, tapi maksudnya ini belum ada yang lapor sama sekali. Ia menilai artinya tidak ada kesadaran para pengusaha pemegang kontrak karya PKP2B, IUP, dan IUPK, ini jenis-jenis izin yang diberikan jadi jenis kontrak karya. Nah, itu tidak ada kesadaran. Tapi ini kita perlu relatif untuk memastikan dulu ini maksudnya yang nggak dilaporin ini 2025, padahal 2025 ini paling lambat 30 April. Atau yang dimaksud dengan laporan 2025 ini atas yang 2024 ini kita kurang informatif di sini. Kalau dia 2024 dilaporkan 2025 berarti kan sebenarnya ya udah lewat. Tapi kalau 30 April belum. Tapi kalau dalam konteks berita bisa juga memang, ini saya kurang paham ya secara teknisnya, tapi kita mari bersama-sama untuk mencermati berita ini. Kalau paling lambat 30 April nanti ini belum habis kan. Cuma masalahnya mereka untuk dapat perpanjangan izin, bukan izin ya, RKAB-nya disetujui itu disyaratkan sekarang laporan ini harus diberikan. Nah, kita kutip lagi nih. Negara sangat berbaik hati dan memberikan kesempatan pihak swasta untuk ikut menjadi pemain di dalam sektor minerba, dan tentunya hak dan kewajibannya juga harus setara. Ini benar ya Pak Dirjen ya. Bisnis harus adil, pemerintah harus hadir. Keadilan ini tentu akan sangat-sangat bisa tercapai kalau ada kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran, maka enforcement yang harus kita lakukan, ujar Bima. Jadi kalau nggak sadar juga ya pakainya ya wewenang ya, penindakan ya, pemaksaan lah. Tulisannya enforcement dengan pemaksaan, ujar Bimo dalam acara sosialisasi RKAB 2026 pada Rabu 26 November lalu yang dikutip dari kanal YouTube yang dikutipnya. Dalam catatan DJP dalam 5 tahun terakhir jumlah WP aktif sektor pertambangan minerba bertambah. Berarti kan pengusahaannya bertambah dan yang melakukan pendaftaran bahwa dia adalah wajib pajak juga bertambah. Ini sebanyak 6.321. Nah, sedangkan pelaporannya 96,16%. Ini 2021. Nah, 2022 jumlah WP-nya naik, tapi pelaporannya turun secara
persentase ya, secara jumlah naik juga 93,11%. Kemudian 2023 jumlah WP aktif naik lagi, berarti ini memang wajib pajak penambang, entah karena penambangnya bertambah, entah karena kemudian yang termasuk yang kecil-kecil mungkin mendaftar wajib pajak, kita tidak cukup informatif. Nah, tapi persentase pelaporan justru turun 84,20% 2024. Nah, jadi berarti 2025 belum habis waktunya ini. Ini 71%, yang 2025 ini malah nihil masih. Jadi ini wajar ini kalau Dirjen Pajak mengutarakan ini. Nah, begitu juga dengan data jumlah WP yang akan melakukan pembayaran. Tadi lapor ya, pembayaran terus menurun. Yang membayar tagihan 2021 51,7%, 2022 50%, nah 23 45,4%, dan 2025 ini baru 35,4%. Jadi rupanya tidak hanya lapornya yang berkurang, tapi bayarnya juga. Ya berarti kan kalau dari presentasi ini, yang lapor lebih sedikit dari jumlah wajib pajak. Dari yang lapor jauh lebih sedikit lagi yang bayar. Ini memang harus dilihat detailnya ya. Mungkin kalau dia kecil mungkin ya memang dia tidak perlu bayar lagi, kita tidak. Tapi kalau perusahaan tambang mungkin sekecil apapun hitungannya ya, kemungkinan kalau dari sisi pajak penghasilan dan lain-lain itu harus bayar ya. Oleh sebab itu BIMO meminta agar pengusaha segera melaporkan SPT dan melunasi utang perpajakannya. Sebab mulai tahun depan syarat untuk mendapatkan persetujuan RKAB adalah menyelesaikan kewajiban perpajakan. Nah, berarti ini informatif nih, baru berarti sebelum ini RKAB diberikan saja tanpa dikaitkan dengan pajak perpajakannya ya. Nah, kalau kita melihat di sini, kalau Bapak Ibu di posisi kami, maksudnya di posisi aparat Fiskus ya, kami pasti juga memiliki yang sama. Maka ini early warning kepada Bapak Ibu, silahkan comply, patuh maksudnya ya, sebelum nanti kerangka regulasi antara dua menteri kita sahkan. Jadi ini berarti dengan Kementerian Minerba, bahwa untuk RKAB selain PNBP yang harus dilunasi, kewajiban perpajakan juga harus dilunasi tegasnya. Berarti ini Kementerian Keuangan mau berkoordinasi dengan Kementerian SDM ini ya, semacam itu. Nah, menurut BIMO, apabila catatan keuangan atau transaksi perusahaan bagus, maka pasti ada penyisihan untuk perpajakan, sehingga tak berat untuk melaksanakan kewajibannya. Namun sayangnya selama ini banyak perusahaan yang abai karena kepatuhan perpajakan tidak menjadi syarat RKAB. Ia mengakui unitnya juga abai sehingga ia berharap mulai saat ini bisa mulai dibenahi. Jadi ada juga introspeksi nih. Kenapa laporannya rendah, lebih rendah lagi kewajiban membayarnya tidak dipenuhi, itu selain perusahaan yang abai, yaitu diakui bahwa ini juga aparat pajaknya kurang galak terhadap ini ya. Nah, kata dia tidak akan segan-segan memberi sanksi. Ini sayangnya selama ini Bapak Ibu abai, kami juga abai, anak-anak saya, maksudnya timnya beliau ya, dan saya akan perintahkan. Saya tidak akan mentolerir satupun, semua akan saya proses. Mudah-mudahan kepatuhan sukarela Bapak Ibu, silakan betulkan SPT, surat pemberitahuan ya, setor utang-utang yang sudah inkrah, tagihan-tagihan yang sudah inkrah, ujarnya. Ya, saya komentari sedikit ya. Jadi ini nampaknya Dirjen Pajak juga mengikuti gaya bosnya nih, Menteri Keuangan, jadi lebih galak, lebih terbuka di depan publik. Ya, ini kita apresiasi ya. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya dalam hal sektor minerba, ini indikasi bahwa dia undertaxis. Undertaxis itu artinya secara total nilai tambahnya, kemudian berbagai informasi lainnya tentang industri minerba dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan memang undertaxis. Kayaknya lebih dari itu. Ada dua sektor yang hampir diketahui secara umum buat pengamat yang undertaxis ya, minerba dengan pertanian. Tapi kalau pertanian kemudian kan memang hard taxis, masa mau majaki untuk yang perkebunan besar apa oke, tapi untuk petani kan memang wajar lah kalau undertaxis. Tapi minerba kok undertaxis? Nah, ini mudah-mudahan ini jadi angin segar baru. Saya sangat mengapresiasi ini kalau tidak hanya narasi dan tidak hanya ancaman di verbal ya, tapi memang dilaksanakan, karena dengan undertaxis sebetulnya memang kurang mereka membayar gitu. Dan ini adalah konfirmasi
maka perlu dikejar. Nah, mengejar minerba kan beda tuh, terutama minerba yang tentu lebih banyak kan pelaku menengah dan besarnya dibandingkan mengejar-ngejar pajak-pajak yang kecil-kecil tapi banyak yang mengenai seluruh rakyat. Mudah-mudahan semangat Dirjen Pajak ini tidak hanya berupa pernyataan-pernyataan seperti ini, tapi ada aksi di lapangan, dan minerba mungkin menjadi salah satu sasaran yang perlu dibenahi oleh aparat dia, dan juga mungkin penegakan-penegakan aturan pelaksanaannya dipertegas ya di masa-masa mendatang.